Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah, wa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman, Rasul mendengar satu kaum, ala babi hujratihi, di depan pintu kamar-kamar beliau, di depan pintu kamar beliau. Yaqulu ahaduhuma, satu berkata, alam yakulillahu kada, bukankah Allah telah berfirman begini? Dan yang lain berkata, alam yakulillahu kada, bukankah Allah telah berfirman begini? Jadi berbantah-bantahan dengan ayat Quran. Fakharaja mughdaban, maka Rasul keluar dengan marah. Faqala, beliau bersabda, abihada amartukum, apakah dengan ini kalian diperintahkan? Am bihada bu'istu ilaikum, apakah dengan ini aku diutus kepada kalian? Antadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'din, saling membenturkan kitabullah satu dengan yang lainnya. Maka Nabi melarang mereka dari berdebat. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, al-munadaratu innama takunu fil asya'il khafiyah. Perdebatan itu hanyalah pada perkara-perkara yang tersembunyi, allati la yudra manil haqqu ma'ah, yang tidak diketahui siapa yang kebenaran bersamanya. Fahada yahsulu fi munadaratun, maka ini terjadi pada fayahsulu fihi, maka ini terjadi di dalamnya munadaratun min ajli, perdebatan dalam rangka an yattadihal haqqu, agar kebenaran itu menjadi jelas. Wa yatabayyana ma'ayil fariqaini, dan menjadi jelas bersama kelompok manapun dari dua kelompok. Au ma'ayyir rajulaini, atau bersama siapa di antara dua orang. Amma idza tawaddaha al-haqqu, adapun kalau kebenaran itu sudah jelas, wastabana, dan gamblang, fala naqbal al-munadarata, maka kita tidak menerima perdebatan. Li'anna al-munadarah, karena perdebatan, yuridu ta'thir fil haqqi, karena perdebatan pada saat itu hanya ingin mempengaruhi dalam kebenaran, terhadap kebenaran, wa sarfan nasi anhu, dan memalingkan manusia dari kebenaran. Dan sabda Nabi SAW, abihada amartukum, apakah dengan ini kalian diperintahkan? Aku perintahkan kalian. Hada haditsun azim, ini adalah hadis yang agung. Lama sami'a Nabi SAW kauman, ketika Nabi mendengar satu kaum berdebat di dalam Al-Quran. Mereka mengambil ayat yang samar-samar dan berargumen dengannya. Semua mengambil ayat yang bertentangan dengan ayat yang lain, atau dipertentangkan dengan ayat yang lain. Maka kata Rasul, alam yakulillahu, dia berkata, alam yakulillahu kada, bukankah Allah berfirman begini? Yang lain mengatakan, bukankah Allah berfirman begini? Fadi tariqatu ahli zaik, ini adalah jalannya orang yang hatinya menyimpang.
Allah berfirman dalam Ali Imran ayat 7, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab." Dialah Allah yang menurunkan kepadamu Alkitab. Minhu ayatum muhkamatun. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitabi. Yang mereka itu adalah induknya Alkitab. Wa ukharu mutasyabihat. Yang lainnya lagi adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar. Fa ammal ladina fi qulubihim zaygun. Adapun orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka memilih yang samar-samar darinya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Abihada amartukum." Apakah dengan ini aku perintahkan kalian? Ar-Rasul yanha an hada. Jadi Rasul melarang ini. Beliau mengatakan, "La tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'din." Jangan kalian benturkan kitabullah yang satu dengan yang lain. Karena kitabullah sejatinya tidaklah saling berbenturan, tidak kontradiktif. Abadan, selama-lamanya. Wala yata'aradu, tidak saling berbenturan, tidak saling bertabrakan. Idza wufiqal alimu li fahmihi, kalau seorang alim itu diberi taufik untuk memahaminya. Tapi kalau belum paham, mengira itu apa? Kontradiksi. Fa innahu innama yata'aradu wa yatadarabu indal jahil. Jadi Quran itu seperti bertabrakan, bertentangan itu menurut orang yang masih jahil. Kalau orang alim tidak, yang dia tidak punya pondasi ilmu yang benar. Kalau ada kesan seperti bertentangan, maka itu adalah kesalahan pada orangnya, ya. Salah paham, belum paham. Quran enggak saling bertentangan. Pemahamanmu yang perlu ditingkatkan. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala berkata, wa kana Ibnu Umar, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yakrahul munadharah, beliau membenci perdebatan. Wa Malik bin Anas, dan juga Imam Malik bin Anas, dan orang yang di atas beliau dan yang di bawah beliau, ila yaumina hada, sampai hari ini, harinya Al-Barbahari. Wa qaulullahi azza wa jalla akbaru min qaulil khalqi. Firman Allah lebih besar daripada perkataan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillah." Tidaklah berdebat tentang atau tidaklah memperdebatkan ayat-ayat Allah illal ladzina kafaru, kecuali orang-orang kafir. Jadi orang yang beriman itu tidak memperdebatkan ayat-ayat Allah. Wasala rajulun Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu faqala, seorang bertanya kepada Umar, dia berkata, "Ma wannashitati nasto." Apa maksud dari wannashitati nasto? Malaikat yang bersemangat untuk mencabut nyawa. Faqala, maka kata Umar, "Lau kunta mahluqan la darabtu unuqak." Kalau kamu makhluk ini terpangkas sebenarnya, ada berarti halakam, mangkas rambut. Kalau apa? Gundul. Itu makanya. Masa gundul sih? Jadi kelanjutannya heran kalau tahu kelanjutannya. Kalau kamu gundul, aku penggal lehermu. Apa hubungannya?
Maksudnya cerdas kali ya. Kalau kamu cerdas saya penggal lehermu. Tapi karena kamu bodoh nggak jadi saya penggal. Mungkin, Allah alam. Nanti ada keterangan Syekh Shalih Fauzan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-mu'minu la yumari. Mukmin itu tidak berdebat. Wala ashfa'u lil mumari, dan aku tidak memberi syafaat bagi orang yang berdebat yaumul qiyamah, pada di kiamat. Fada'u al-mira likillati khairihi, maka tinggalkan debat karena sedikitnya kebaikannya. Ya, jadi antum yang merasa berilmu jangan suka berdebat. Yang merasa punya dana jangan memberi fasilitas. Jangan bikin acara debat. Sedikit kebaikannya kalaupun ada. Kecuali dengan ahli kitab. Itu memang ada anjuran khusus dalam Al-Qur'an. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah, perkataan beliau, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yakrahul munadharah, yang dimaksud adalah munadharah allati al-qasdu minha tashwish, debat yang dimaksudkan darinya memberikan kerancuan, kebingungan terhadap manusia. Dan debat rata-rata begitu. Orang awam tuh kalau dengar ini ulama debat, pasti bingung. Orang awam nggak punya standar. Wa kullun yantasiru li ra'yihi, semuanya membela pendapatnya masing-masing. Bukan untuk apa? Mencari kebenaran. Wa nama yuridu an yantasira li ra'yihi, jadi hanya ingin membela pendapatnya sendiri, bukan membela kebenaran. Wa yaghliba khasmahu, ingin mengalahkan lawannya. Hadi munadaratun madmumah, inilah debat yang tercela. Amma in kana al-qasdu minha al-wusula lil haqqi, adapun kalau tujuan dari debat adalah sampai kepada kebenaran, wa ma'rifatil haqqi, dan mengenal kebenaran, ma'aman kana, bersama siapapun kebenaran itu siap. Makanya debat yang begini itu bukan debat dengan ahli bid'ah, debat dengan sesama ahlu sunnah, sesama fuqaha gitu, tidak masalah. Tapi kalau sunnah dengan bid'ah, siap siapa yang benar kita ikuti. Nanti ngikut bid'ah gimana? Tsumma yarji'una ilal haqqi fahada syai'un matlub. Jadi kalau memang dua-duanya siap untuk rujuk kepada yang benar, maka ini sesuatu yang dituntut. Nah, ini bukan dengan ahli bid'ah. Kalau ini debatnya para fuqaha dulu banyak, tapi bukan dengan ahli bid'ah. Kemudian perkataan beliau, wa Malik bin Anasin wa man fawqahu wa man dunahu ila yaumina hada, yakni yakrahunal munadharah. Jadi semua ulama dari dulu sudah membenci yang namanya perdebatan. Ma'anal munadharatu qad tata'ayyanu, padahal debat itu kadang-kadang harus, ya ahyanan kadang-kadang. Lakinnal insan fi afiyatin, akan tetapi manusia itu dalam kesejahteraan, ya. Kita itu sejahtera, afiyah, selama tidak menjerumuskan diri dalam bahaya. Perdebatan itu termasuk bahaya, bikin sibuk. Apalagi sesama sunnah saling mentahdir, itu bikin sibuk. Coba kalau saling menasehati, datangi, nasihati, terima alhamdulillah, enggak ya sudah, jalan masing-masing gitu. Itu jauh lebih gentleman, itu jauh lebih salafi, ya, daripada itu fulan salah.
bid'ah dia. Ciri-ciri ahli bid'ah. Soalnya saya lihat kemarin jalan sama ahli bid'ah. Ini bukan manhaj salaf seperti itu ya. Ini saya memvonis lagi, tapi saya nggak memvonis orang kan. Saya nggak menuduh siapa-siapa. Cuma kalau ada yang begitu, itu tidak sesuai dengan manhaj salaf. Layat khulu fil munadharah. Jadi manusia itu jangan masuk ke arena yang membahayakan ya. Munadharah itu seperti masuk arena perang atau arena apa? Matador gitu, mau diseruduk banteng. Membahayakan. Jadi mendingan kita di rumah baca kitab, belajar, mengajar, nah santai gitu, hidup begitu. Aman sampai masuk surga gitu, aman. Kalau kita tahu di sana ada kemungkaran, ya kalau bisa mengingkari kemungkaran, ingkari, datangi, nasihati, terima alhamdulillah, enggak ya sudah itu. Kalau sekiranya berat belum mampu, ya sudah, kita lakukan apa yang kita mampu gitu. Enggak usah membebani diri di luar kemampuan. Takalluf, gulu namanya, berlebihan. Siapa yang terlalu kencang dalam beragama akhirnya terkalahkan. Illa inda darurah. Jadi kecuali darurat gitu. Kalau memang darurat ya, terpaksa saya harus debat gitu. Gimana terpaksa, misalnya udah ditangkap, ayo debat. Kalau lari bunuh misalnya gitu, ya udah debat gitu. Udah nggak bisa cari jalan lain gitu. Wa idza kana indahu istidadun, kalau dia punya kesiapan, wa tajarrada anil hawa, terus kosong dari hawa nafsu, berarti jadi malaikat dulu ya kan. Selama masih manusia masih punya nafsu. Ini syaratnya nih berat nih. Siapa yang bisa bilang saya nggak ada nafsu gitu? Berarti udah jadi malaikat ya. Tajarrud anil hawa, kosong dari hawa nafsu. Ya, ini berat sekali. Ya, maksudnya mungkin nggak kosong-kosong amat, maksudnya ya. Ikhlas lillahi ta'ala, maksimal ke sana ya, ada hawa-hawa sedikit ya enggak masalah ya, manusia nggak bisa lepas dari hawa nafsu. La yakunu hamhu annahu yantasir. Jadi himmahnya, keinginannya, ambisinya itu bukan menang gitu. Ambisinya membela kebenaran. Makanya Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Manadartu yauman," aku tidak pernah berdebat satu hari pun, illa qad da'autullaha, kecuali aku berdoa kepada Allah agar kebenaran ditampakkan oleh khosmi, oleh lawanku. Agar kebenaran ditampakkan oleh mulut lawanku. Berdoa sebelum debat. Dia malah pengennya kebenaran yang menampakkan lawannya, bukan dia. Jadi siap kalah gitu. Itu luar biasa. Muridnya pun heran. Ya Abu Abdillah, gimana maksudnya ini? Karena kalau dia yang benar, aku siap mengikutinya. Cuma kalau yang aku yang menampakkan kebenaran, aku khawatir dia nggak mau ikut. Akhirnya tujuan dari debat nggak tercapai. Itulah ya contoh teladan debat dalam masalah fikih ya, tidak masalah begitu. Bal yakunu hammu, tapi himmahnya, keinginannya, cita-citanya anian kasirul haq, untuk membela kebenaran, bukan membela pendapat sendiri.
Sawaun kana ma'hu, baik dia kebenaran itu bersama dia maupun bersama lawannya. Hadil munadharah as-sahihah, inilah debat yang betul. Dan ini udah langka debat begini. Lihada jaa 'anil Imam Asy-Syafi'i, oh, itu betul. Perkataan oleh karena itu datang dalam perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Ma nadartu ahadan illa ahbabtu an yadharal haqqu ala yadihi fantafa." Dengan ungkapan yang berbeda. Aku tidak pernah berdebat dengan seorang pun kecuali aku ingin agar kebenaran itu ditampakkan pada tangannya, ya, padanya gitulah. Fantafa, sehingga dia mengambil manfaat, itu maksudnya. Jadi tujuan debat pun biar orang itu dapat manfaat, biar lawannya dapat manfaat, bukan perang ini, bukan musuh-musuhan. Perdebatan itu bukan bermusuhan gitu. Tapi tawasau bil haq, saling menasehati. Li'annahu laisa qasduhu al hawa. Jadi karena tujuannya itu bukan hawa, bukan nafsu. Wa yantasira huwa, bukan dia yang menang. Bal qasduhu dhuhurul haq, tujuannya hanya menampakkan kebenaran dan menjelaskan kebenaran, mau bersama pun kebenaran itu, mau bersama siapapun kebenaran itu. Kemudian Allah berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru." Tidak berdebat di dalam ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Perdebatan di dalam ayat-ayat Allah adalah dengan mengingkarinya, gitu maksudnya. Jadi orang berani mengingkari ayat Allah ya kafir. Wa takunu bidarbi ba'dil Qur'an bi ba'din. Jadi membenturkan sebagian ayat dengan yang lain. Wa mu'aradati ba'dihi bi ba'din, ya, menentang yang satu dengan yang lain. Hada fi'lul kuffar, ini tentu perbuatan orang kafir. Lihada lamma sami'un nabi, oleh karena itu ketika Nabi mendengar, ketika mereka mendengar Nabi berdoa dalam salatnya mengucapkan ya Rahmanu ya Rahimu, qalu, mereka berkata, unduru, lihat, ila hada, kepada orang ini, yaz'umu anna lahu ilahan wahidan, dia ngaku katanya Tuhannya satu, tapi dia panggil ya Rahmanu ya Rahimu banyak amat. Ini orang kafir, katanya satu, yang dipanggil dua, nggak konsekuen. Yulabisuna ala nas, jadi mereka mengatakan begitu maksudnya membuat talbis, ya, kesamaran terhadap manusia, biar orang bingung, biar orang nggak percaya sama Muhammad. Ar-Rahman ilahun mustaqil, jadi Ar-Rahman Tuhan sendiri, Ar-Rahim Tuhan yang lain lagi. Maka Allah turunkan dalam Al-Quran, Qulid'ullaha, serulah Allah, awid'ur Rahman, atau serulah Ar-Rahman, ayyamma tad'u, manapun yang kamu seru, falahul asma'ul husna, maka milik Allah semua nama-nama yang terindah, gak cuma satu nama Allah gitu. Nah, itu bantahan kepada mereka yang menuduh Tuhan Muhammad banyak. Qauluhu wa sa'ala rajulun Umar ibn al-Khattab. Ada orang tanya kepada Umar, wa huwa Subaih ibnu Islin. Namanya adalah Subaih ibnu Islin. Alladzi kana masyhuran bil jidal. Yang dia dikenal atau populer suka debat. Wal fuduliyati fi ahdil Umar, dan suka berlebihan, ya, fuduliyat di masa Umar radhiyallahu anhu. Salahu an, dia bertanya kepada Umar tentang ayat wan nasyitati nashta. Mahia, apa itu?
wa huwa laisa bihaja ila hada. Padahal dia tidak butuh kepada hal ini. Kanal wajib, yang wajib an yas'ala an umuri dinihi, adalah bertanya tentang perkara agamanya, perintah, larangan, halal, haram gitu. Mempertanyakan kayak gini enggak wajib, enggak butuh bahkan. Wan umuri akidatihi, dan tentang perkara akidahnya. Amma su'alu an wan nasyitati nasta, adapun bertanya tentang wan nasyitati nasta, fahada maisurun fi kutubit tafsir, maka ini ada di dalam kitab-kitab tafsir. Wala yahtaju ilal wuqufi indahu, jadi enggak perlu memikirkan itu gitu. Ada, tinggal lihat tafsir gitu. Jadi orang ini mau debat maksudnya kan, orang ini terkenal suka debat tadi. Tanya ke Umar begitu tuh mau berdebat gitu. Fal wajibu, maka yang wajib adalah an yas'ala amma huwa a'damu min hada, bertanya tentang apa yang lebih agung daripada masalah seperti itu. Wa hajatuhu ilahi aktsar, dan kebutuhan kepada masalah itu lebih besar. Jadi kalau tanya itu tanya yang bermanfaat. Fafudul as'ilah, maka pertanyaan yang berlebihan, yang enggak penting, yang enggak bermanfaat, la yambagi li talibil ilm, tidak boleh bagi penuntut ilmu an yashghala nafsahu, untuk menyibukkan dirinya dengan itu. Wa yashghala mudarrisahu biha, dan menyibukkan gurunya dengan itu juga. Bikin sibuk guru saja. Ada yang lebih penting, bertanya yang lebih penting. Dan dulu seperti Ustaz Anur Rafiq Gufron, masih hafizahullah, masih hidup beliau, ketika ngisi daurah di Jogja dulu, beberapa mahasiswa bertanya di luar majelis gitu ketika ngobrol gitu, Ustaz, menurut Ustaz Fulan, Ustaz dibilang begini. Gimana Ustaz? Ini pertanyaan gak bermanfaat. Beliau balik nanya, akhi, sudah hafal salah satu usul? Belum. Hafal dulu. Tanya gak penting. Contoh, jadi Ustaz sejati itu gitu, mengarahkan murid kepada yang penting gitu. Tapi kalau Ustaz gadungan lain. Kalau muridnya tanya begitu, semangat sekali jawabnya, masya Allah. Itu jadi penebar fitnah ya, penebar kerusakan, huru-hara di tengah masyarakat, sesama kaum muslimin, bahkan sesama ahlu sunnah wal jamaah dibikin ribut, dibikin onar. Seneng gitu. Orang yang suka keributan di tengah-tengah kaum beriman itu orang munafik sebenarnya. Kalau orang beriman gak suka nyebarin isu, baca isu seputar keributan di tengah kaum muslimin. Mereka ingin perdamaian, mereka ingin belajar ilmu yang benar-benar ilmu gitu. Itu baru namanya orang beriman. Maka jangan bertanya yang gak penting ya. Maka pertanyaan tentang fulan itu nggak perlu dijawab oleh ustadz yang betul-betul ustadz. Padahal ini di majelis khusus gitu, apalagi di forum betulan gini, lebih nggak dijawab lagi. Dapat pertanyaan apa ini, nggak dibaca gitu. Itu begitu cara ulama mengajari kita bagaimana belajar. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama senior seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Mereka enggak ribut dengan huru-hara, tahdir sana, tahdir sini. Enggak. Berarti enggak peduli dong sama ahli bid'ah. Bukan enggak peduli, sangat peduli. Beliau menasihati kemana-mana.
Saya bin Bas itu saya pernah dapat buku beliau fatwa. Isi fatwanya itu tahdir terhadap fulan ada. Tapi memang orang-orang yang layak untuk ditahdir. Tokoh tasawuf, tokoh ini jelas bukan ahlu sunnah ditahdir, bukan. Tapi yang terjadi sebaliknya sekarang, orang-orang yang mengaku ahlu sunnah banyak yang saling mentahdir sesama ahlu sunnah wal jamaah. Ini termasuk fudulul as'ilah, fudulul masail, masalah-masalah berlebihan dan gak ada gunanya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian qauluhu la darabtu unuqak, aku akan penggal lehermu. Kelewat. Qauluhu law kunta mahlukon, kalau kamu makhluk, pakai hak bukan pakai kha. Yakni halikur ra'si, oh ya betul, gundul. Kalau kamu gundul, liana hadis sifatul khawarij. Oh gitu maksudnya. Gundul memang karakteristik khawarij zaman itu. Khawarij di zaman tabi'in dulu, awal-awal muncul lah. Mereka suka gundul. Makanya jangan suka gundul, mirip khawarij. Tapi nggak apa-apa ya. Maksudnya dulu mirip. Sekarang udah nggak mirip lagi. Mirip Pak Ogah kalau sekarang. Humul ladina yas'aluna an mithli hadil as'ilah. Jadi memang orang khawarij itu yang suka nanya-nanya pertanyaan kayak gitu, aneh-aneh nanyanya. Bukan ilmu ditanyakan, debat. Falau kanat alaika alamatuhum, kalau ada padamu tanda-tanda mereka, la auja'tuka dorban, pasti aku akan lukai kamu dengan pukulan. Aku sakiti kamu dengan pukulan. Fa ada soal min jinsi as'ilatil khawarij, karena pertanyaan ini adalah sejenis dengan pertanyaan-pertanyaan khawarij. Yanahum yas'aluna an asya' laisu bihajah ilaiha. Karena mereka suka bertanya perkara-perkara yang mereka tidak butuh, bukan ilmu. Perkataan beliau, la darabtu unuqak, aku penggal lehermu. Maksudnya qataltuka, aku bunuh kamu. Ini Umar bin Khattab ya, sering beliau begitu. Masya Allah. Kalau masih ada pemimpin kayak Umar bin Khattab, Masya Allah, adil, gak ada koruptor kayaknya. Munafik takut, orang-orang liberal itu terbirit-birit. Tapi karena Umar bin Khattab gak ada, jadinya ahlu sunnah banyak yang takut jadinya. Dan dulu di awal Rasul berdakwah pun kaum muslimin ketakutan. Begitu Umar masuk Islam, mulai berani mereka, ya, mulai berani berdakwah terang-terangan. Li'anna al-khawarij amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biqatlihim, karena memang khawarij diperintahkan oleh Nabi untuk membunuh mereka. Tapi pemerintah yang bunuh ya, jangan kalian main hakim sendiri. Qala fa aynama lakitumuhum, kata Rasul, kalau dimanapun kamu jumpai mereka, faktuluhum, bunuh mereka. Makanya ini yang juga dilakukan oleh pemerintah Saudi ya, menggempur orang-orang yang jihad tapi khawarij, diserang mereka. Yang kemudian orang-orang khawarij menuduh Saudi ini membunuh kaum muslimin. Padahal ini disuruh Rasul, ini perintah Rasul. Dimanapun kau jumpai mereka, orang-orang khawarij, maka bunuh mereka. Dan perintah ini sebelum membunuh orang-orang kafir. Satukan barisan kaum muslimin, bunuh orang-orang khawarij, biar kalian punya kekuatan untuk menghadapi orang
orang kafir. Kalau enggak, kalian malah diadu domba oleh orang kafir nanti. Ada Islam, ada Khawarij, perang. Orang kafir yang nonton jadi dalang. Walain adraktuhum, kalau aku yang menjumpai mereka, la qatilannahum qatla adin, aku akan bunuh mereka seperti pembunuhan terhadap kaum Ad. Wal khitab hadza khitabun liwulatil umur. Jadi arah pembicaraan hadis ini adalah kepada siapa? Pemerintah, bukan kepada perorangan. Walaysa khitaban likulli ahad, bukan untuk setiap orang. Fala ta'khud ma'aka silahan, maka kamu jangan ambil pedang kemudian berangkat memerangi Khawarij. Wa taqtula kulla man ittahamtahu annahu minal Khawarij. Kamu bunuh orang yang kamu kira dia Khawarij. Baru kamu kira pula, ternyata bukan. Ternyata penjual gorengan. Fahadi fawdo. Maka ini adalah kekacauan, chaos. Chaos apa saos? Alladzi yaqtulu huwa waliyul amr. Jadi yang boleh membunuh Khawarij adalah pemerintah. Dan Umar itu pemerintah saat itu. Kemudian perkataan beliau, al-mu'min la yumari, mukmin itu tidak berdebat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukmin tidak berdebat. Dan aku tidak memberi syafaat pada orang yang berdebat pada hari kiamat. Maka tinggalkanlah debat karena sedikit sekali manfaatnya. Tinggalkan debat, sedikit sekali manfaatnya. Ini hadis ya. Al-mira' huwa al-jidal bi ghairi faidah. Jadi mira' adalah debat yang enggak ada faedahnya. Alladzi yab'atsu 'ala tashkik, yang bisa membuat keraguan justru. Wa yashghalul waqta, dan menghabiskan waktu, buang-buang waktu. Bi ghairi faidah, tanpa faedah. Al-mumaratu wal mujadalatu wal munadaratu kulluha bi makna wahid. Itu semua satu makna ya. Mumarah, mujadalah, munadarah sama debat artinya. Al-mu'min la yumari, ai min alamatil mu'min, artinya di antara tanda orang itu betul-betul beriman, dia menjauhi perdebatan allati la faidata fiha, yang enggak ada faedahnya. Wala asfa'u lil mumari yaumal qiyamah hada wa'idun, ini ancaman yang keras ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berdebat yang enggak ada faedahnya. Kemudian di dalamnya juga terdapat peringatan dari melakukan perdebatan. Fada'u al-mira' likillati khairihi. Yaqulu ba'dul ulama. Sebagian ulama berkata dalam kitab-kitab akidah, fi kutubil aqaid al-mandumah, yang dibuat mandumah, fala mira'a wa ma fid dini min jadalin wa hal yujadilu illa kullu man kafar. Maka tidak ada debat dan tidak ada di dalam agama ini dari debat. Bukankah orang yang berdebat itu kecuali setiap orang yang kafir? Begitu ya, bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ini dibahas dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kalau Anda benar-benar ngerti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Anda tidak akan suka berdebat. Maka orang yang suka berdebat berarti nggak ngerti akidah Ahlussunnah, atau udah ngerti malah ngeyel, itu lebih parah. Dan itu bukan orang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ya, perdebatan di dunia medsos makin gampang. Satu bilang kampret, satu cebong. Itu debat, itu mirok itu. Antum kalau mau beriman jangan ikut-ikutan. Yang ikut-ikutan itu jangan-jangan masuk hadis ini.
masuk kategori orang nggak beriman pula. Naudzubillah min dzalik. Pokoknya nggak usah ikut. Antum kewajibannya adalah belajar, beramal, berdakwah, bersabar, mati, selesai. Ada pertanyaan? Ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.